Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Cantika NIM 20233001, Prodi Manajemen Pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi perpajakan di era digital 4.0. Pertama, pengertian. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Sedangkan negosiasi perpajakan adalah suatu bentuk interaksi sosial antara pihak pajak atau fiskus pajak dengan wajib pajak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi, atau suatu proses penyelesaian sengketa atau permasalahan yang bersangkutan dengan perpajakan yang dilakukan secara damai melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan negosiasi perpajakan: yang pertama, tentukan tujuan tertinggi. Apa tujuan yang ingin kita raih dalam negosiasi tersebut? Yang kedua, lakukan riset untuk mendapatkan data-data yang mendukung penawaran kita. Yang ketiga, tentukan hal-hal yang dapat kita negosiasikan. Yang keempat, siap mundur jika tidak terjadi kesepakatan, karena ada kemungkinan jalan buntu di mana kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Selanjutnya, pelajari penawaran dari kompetitor. Maksudnya di sini pihak lain melakukan negosiasi dengan orang atau lembaga yang kita ajak negosiasi. Yang terakhir, siapkan alternatif win-win solution agar kedua belah pihak merasa puas. Maka dari itu, tulislah poin-poin tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam negosiasi: yang pertama, pisahkan pokok masalah yang dinegosiasikan dengan lawan. Jangan sampai masalah pribadi menghambat proses negosiasi yang sedang berjalan. Yang kedua, selalu mengacu pada tujuan utama negosiasi. Apa hasil akhir yang kita inginkan dalam negosiasi tersebut, bukan masalah menang atau kalah, apalagi sampai menjatuhkan lawan. Yang ketiga, berikan alternatif win-win solution pada lawan. Maksudnya di sini selalu fleksibel selama negosiasi agar terhindar dari jalan buntu. Persiapkan beberapa solusi alternatif yang akan diprediksi bisa menciptakan kondisi saling menguntungkan bagi lawan. Yang keempat, selesaikan proses negosiasi dengan cepat dan tidak bertele-tele. Hindari faktor yang bisa melelahkan lawan seperti proses negosiasi yang terlalu lama, tempat negosiasi yang tidak kondusif, dan lain-lain, karena faktor tersebut membuat lawan jadi emosional dan berbalik menekan ke kita. Yang terakhir, melakukan riset. Hal terpenting dalam negosiasi sering berkaitan dengan etika dan budaya. Keuntungan dan kerugian dalam melakukan negosiasi perpajakan. Yang pertama, keuntungan. Negosiasi dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi untuk menentukan pilihan. Yang kedua, negosiasi tidak bergantung pada norma hukum. Yang ketiga, semua pihak berhak memperoleh kesepakatan untuk menjelaskan berbagai persoalan etika. Yang keempat, negosiasi dapat memberikan ruang kepada pihak yang bernegosiasi untuk menentukan kesepakatan bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, ada kerugian dalam negosiasi perpajakan, yaitu negosiasi tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang kedua, ketika negosiasi hasilnya tidak dapat diputuskan secara langsung. Yang terakhir, sulit untuk melakukan negosiasi apabila posisi pihak-pihak yang melakukan negosiasi tidak seimbang. Strategi yang bisa dilakukan dalam negosiasi perpajakan yaitu: yang pertama, ada strategi win-win solution. Strategi ini dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, strategi menang kalah atau win-loss solution. Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Dengan strategi ini, pihak yang berselisih saling berkompetensi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Yang ketiga, ada strategi loss-loss. Strategi ini dipilih sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat dalam bernegosiasi. Akibatnya, pihak-pihak yang berselisih pada akhirnya tidak mendapatkan sama sekali yang diharapkan. Yang terakhir, strategi loss-win. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dari
kekalahan mereka, sedangkan pihak lain dapat dengan leluasa memperoleh hasil dan keinginan yang sebesar-besarnya dari kekalahan pihak lain tersebut. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.